Di mobil tuh ada spion tuh bang atas tuh. Saya ngeliat spion tuh bang. Ada lagi persis sama pertama yang saya lihat. Saya keluar IGD tuh, saya buru-buru tuh. Keluar IGD, saya ngambil HP nih. Dari tadi sih gedebak-gedebuk baik. Dalamnya sepi tuh. Lagi ada apaan? Terus ketika saya videoin begitu, itu ada kayak ada suara sumbang manggil gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, di lapangan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan simpen aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu lagi. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing nih sama beliau. Ya betul, Bang Ari. Podcast sebelumnya kan beliau lagi enak-enakan cerita nih Bang Ari. Terpaksa kita skip karena waktu proses kita lagi syuting. Nah Bang Ari dapat panggilan nih dari kantornya buat nganter pasien. Nah kali ini Bang Ari udah nyempetin waktunya lagi nih. Alhamdulillah di tengah kesibukannya buat berbagi pengalamannya yang kemarin sempat tertunda. Oke, langsung aja kita sapa lagi nih Bang Arinya. Halo Bang. Halo, ketemu lagi kita Bang Badru. Sehat Bang Ari? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bang Ari nih nyempetin waktunya lagi nih. Siap. Jadi beliau ini sibuk banget. Alhamdulillah nyempetin waktunya. Alhamdulillah. Tadi siang ini habis ngantar kemana nih Bang? Tadi sempet nganter ke rumah sakit swasta terdekat ya. juga sih. Dan kemarin kan kita cerita nih sempat tertunda ya Bang ya. Karena waktu itu Abang ada panggilan darurat ya. Betul. Dan udah tugas nggak bisa Betul. diintarkan ya. Itu harus. Dan kita terima kasih ya Bang Ari ya. Sama-sama pasti. Pasti. Nah ini sekarang Bang Ari mau cerita pengalaman tahun berapa nih? Apa yang selanjutnya nih? Selanjutnya tahun 2022 ya. Oke. Di 2022. Nanti kita terusin yang kemarin. Pasti kita terusin yang kemarin. Mungkin teman-teman udah pada penasaran. Mohon maaf nih Bang ya. Kaos kakinya kayaknya agak bolong. Maaf. Kita ganti aja Bang ya. Ada. Oh ya, kita skip Kalau dulu. ada nggak apa-apa deh. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Cari posisi ban terbaiknya, siapin kopi sama cemilannya. Langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Ari, kisah kelanjutan yang kemarin nih Bang? Pas di tahun 2022 pertengahan kalau nggak salah ya. 2022 pertengahan itu pas saya lagi masuk pagi, shift pertama saya masuk pagi. Saya kerja kayak biasa dan ternyata ada panggilan yang masuk ke call center. Diangkat sama admin. Menjelaskan bahwa ada terjadi KLL. KLL itu apa? KLL itu kecelakaan lalu lintas. Oh. Yang alhamdulillah nggak jauh dari unit kita nih. Iya. Dari unit kita nggak jauh, sekitar 5 menit atau 10 menit lah sampai ke lokasi kejadian gitulah. Dan saya langsung prepare tuh. Saya langsung prepare semua alat, baru saya ngabarin ke SPGDT saya. SPGDT menerima laporan, akhirnya saya berangkat tuh sama dokter sama perawat saya. Karena memang SOP kita setiap keberangkatan itu harus ada dokter dan perawat gitu. Apalagi kejadiannya KLL, kecelakaan lalu lintas gitu loh. Semua peralatan udah saya packing, semua naik ke mobil, dokter, perawat, akhirnya saya berangkat tuh. Saya berangkat ke lokasi kejadian. Dan memang ternyata di situ emang udah rame. Itu kurang lebih masih siang loh, sekitar jam 3 menjelang sore. Saya sampai, ternyata udah ada polisi. Ngasih tahu saya, Pak ini tadi habis kecelakaan, adu banteng. Oh yaudah bentar ya, saya persiapin alat dulu. Dan dokter saya juga nanti biar anamnesa dulu. Kira anamnesa tuh Bang, ternyata korban masih sadar, masih respon. Cuma dia ada trauma servikal. Apa tuh? Trauma servikal itu ada cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang leher nih. Trauma servikal. Nah, akhirnya saya siapin nekolar. Terus juga saya turunin tuh papan long spinal board. Ternyata ada head immobilizer. Akhirnya saya pindahkan dari nekolar ke head immobilizer.
Pas saya masukin ke dalam mobil itu, korban udah mulai kejang nih mas, gitu loh. Nanti ada pendarahan. Kira saya cari rumah sakit setempat nih terdekat. Dapatlah saya nih kontak SPGDT-nya. Akhirnya saya ngabarin, Pak kita mau ngirim pasien KLL. 5 menit lagi kita tiba. Oke. Sampai tuh pas nyampe ke rumah sakit, kita pindah dari berangkar saya ke bed rumah sakit, transfer di anamnesa lagi sama dokter IGD-nya. Dan ternyata kritis. Oke, dari situ kita masih proses transfer ya. Kita masih proses transfer pasien dari SPGDT kita ke SPGDT rumah sakit. Perawat saya masih nulis administrasi lengkap, dokter saya masih ngirim ke anamnesa di dokter IGD-nya. Saya ngerapin barang kayak biasa gitu. Selesai. Saya masukin mobil, saya nunggu di mobil. Di mobil itu feeling saya udah nggak enak. Saya mikir dalam hati, kok udah nggak enak aja nih feeling. Ah biarin lah, capek kali, saya pikir gitu kan. Itu waktu itu sama siapa Bang Ari di mobil? Saya sendiri. Oh, sendiri. Dokter sama perawat saya masih di dalam IGD, masih proses transfer gitu loh. Dan ternyata pas dokter saya keluar sama perawat saya, ternyata dokternya bilang pasien yang tadi udah plus. Plus itu apa Bang? Plus itu bahasa medis, yang artinya pasien udah meninggal. Innalillahi. Udah tuh, innalillahi, saya bilang gitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya ada ini dok ya, ada cedera luka dalam ya dok. Kayaknya sih benturan keras juga itu kayaknya. Dokter bilang gitu kan. Udah akhirnya selesai administrasi, pulang kita. Pulang sekitar jam 5 menjelang maghrib. Maghrib saya sampai ke unit kan. Saya nyampe ke unit, biasa parkir mobil, keluarin barang-barang yang tadi memang kita pakai untuk kita sterilin. Karena SOP kita kalau kita habis gunakan itu harus langsung disterilkan di ruang steril. Selepas alat saya taruh di ruang steril, saya sterilkan, saya nyuci berangkar. Saya cuci semua tuh, saya cuci semua. Ada suara bang, gitu. Maghrib itu bang, ingat banget saya pas azan itu, pas azan maghrib. Saya cengak-cengok, kagak ada orang kan. Di koridor mobil saya doang. Dokter sama perawat udah ada di dalam. Saya udah mulai halusinasi tuh, maghrib nih mah. Akhirnya saya berhenti dulu tuh. Saya berhenti dalam mobil terbuka, belum selesai saya bersihin. Saya ngebersihin diri dulu nih, saya mau sholat. Saya sholat dulu dah. Udah saya bersihin diri, bersih-bersih semua, saya ganti baju. Saya sholat tuh. Udah saya sholat, selesai. Kayak biasa, ternyata saya lupa, masih belum dibersihin nih. Udah, akhirnya saya ganti baju lagi nih, baju dinas lagi. Saya pakai apron, semua. Udah saya balik lagi ke mobil tuh. Nah dari situ tuh bang, udah mulai kayak merinding gitu loh. Padahal masih sore itu, habis maghrib. Udah saya bersihin pikiran, saya positive thinking aja, udah saya lanjutin bersih-bersih tuh. Bersih. Selesai tuh, saya lupa alat steril saya kan udah, timernya udah selesai nih. Saya tinggal lagi tuh, saya lagi ngebersihin berangkar. Saya ambil alat steril tuh bang. Nah, ruangan steril itu ada di pojok belakang bang. Pas saya mau jalan ke ruangan alat steril itu bang, itu kayak ada sekelebatan bayangan gitu. Siapa itu? Saya kira OB kali kan. Oh OB kali ini lagi bersihin. Udah, saya masuk tuh ke ruang steril. Masuk ruang steril, saya pakai handscoon semua. Saya keluarin dari alat steril semua, saya bungkus lagi. Kasa juga saya rapin lagi semua yang habis di steril. Terus juga yang memang kalau kasa itu tuh, kalau kasa habis kita sterilin itu buat dipergunakan ketika ada laka lagi ataupun ada tindakan lagi. Jadi kasa baru di steril sebelum dipakai untuk tindakan. Pas saya ngeluarin kasanya jatuh, cak ke bawah. Ya kan berarti udah nggak steril lagi bang. Iya. Udah jatuh. Akhirnya saya buang tuh. Saya buang ke plastik limbah. Karena itu masuk ke limbah ya. Limbah medis. Saya buang ke plastik limbah. Saya tuh udah taruh tuh. Saya ambil lagi nih yang baru nih, saya buka lagi yang baru nih. Saya taruh dulu nih. Plastik bungkus kasa itu tuh, saya buang ke tempat sampah limbah nih. Nah, si kasa yang tadi saya baru buka, itu ternyata ada di bawah bang. Di bawah mana? Di bawah lantai. Kan baru saya buka, saya taruh, saya ngebuang plastiknya doang nih bang. Pas saya cari kok nggak ada. Ternyata di bawah lantai. Kan udah nggak steril nih. Walaupun belum masuk alat steril gitu loh. Karena udah kotor gitu loh. Ya mau nggak mau saya buang lagi nih gitu loh. Saya buang lagi tempat sampah. Dan nih, saya masih belum mikir apa-apa tuh. Mungkin kesenggol atau apa gitu kan. Saya buka lagi nih kasa nih. Dari plastiknya.
buka lagi, saya taruh lagi. Saya mengulangi kegiatan yang tadi sebelumnya ya. Saya buang lagi tuh plastik ke tempat sampah. Itu jatuh lagi tuh bang, ke bawah dari atas. Kok jatuh mulu ya? Pasang gua kagak nyenggol gitu kan. Ini jatuhnya abang lihat? Enggak, saya nggak ngeliat. Oh, tiba-tiba di bawah. Tiba-tiba ada di bawah. Di situ saya mikir tuh bang, ada yang jahil apa ya? Udah tuh saya namanya saya hidup saya komedi ya bang ya. Ya udah saya ngomong aja, asal asbun aja. Dan jahil apa? Ini gue mau kerja kan. Gak lama ada suara tuh bang, brak. Kaget tuh saya tuh. Apaan sih? Kucing kali saya pikir gitu ya. Ya biasa bercanda nenangin diri sendiri gimana sih bang? Iya, kucing apa orang gitu ya? Saya gituin. Kucing apa orang gitu. Saya masih positive thinking. Udah tuh akhirnya saya nggak bikin kasa steril baru lagi tuh. Udah akhirnya saya tutup kasa steril yang tadi habis dipakai buat ke TKP yang udah selesai, udah saya rapiin lagi. Udah saya bawa tuh. Saya ninggalin ruang steril tuh. Saya taruh dulu tuh di depan IGD bang. Karena kan saya nyucinya dekat IGD bang. Udah ya nyanyi lah bang. Biasa gimana sih ngilangin capek nyanyi sendiri gitu lah. Kok kayak ada nada-nada sumbang gitu loh. Kayak ada yang nyambungin lagu, ada yang nyautin gitu loh. Posisi saya sendiri di situ. Itu udah hampir jam 9 mungkin, jam 9 malam. Karena ketunda terus kan kerjaan saya kan. Udah tuh selesai, saya balik lagi ke mobil nih. Saya kelarin kerjaan saya yang belum kelar tadi tuh. Saya kelar, saya cuci semua, saya pakai kloretil semua. Kloretil. Saya pakai chemical semua, bersihin semua. Udah tuh saya tutup, saya uap dalamnya. Biar fresh lagi kan, dia fresh lagi. Saya tutup. Mesin uapnya nggak berfungsi tuh bang. Sebelumnya pas saya nyalain berfungsi, keluar asapnya, asap uapnya. Pas saya tutup, saya keluar. Saya duduk, saya nungguin uap itu bang, nungguin selesai uap itu. Kan kelihatan ya dari depan ya, kaca depan. Kok uapnya nggak keluar, tapi kan keluar saya begitu. Saya masuk lagi, kagak, hidup ini ya. Saya gitu-gituin kan, saya oyak-oyak tuh mesin uapnya kan, kayak purifier gitu kan. Nyala tuh, nyala. Kira saya taruh udah nyala tuh. Dah, saya duduk lagi, saya ngeliat, oh iya asap keluar udah tuh. Asap itu buat netralin bakteri-bakteri yang ada di dalam mobil ya bang. Dibarengin dengan asap itu keluar, itu ada bayangan dalam mobil bang. Bayangan muka. Oh. Saya ngeliatin, itu muka ini siapa ya? Ah, capek lo. Saya begini gitu kan, capek lo, halusinasi. Udah, saya nungguin lagi tuh. Gak lama, mati lagi tuh bang mesin bang. Mesin uap ya. Saya masuk lagi ke dalam mobil tuh. Pas saya buka pintu depan, ternyata ada yang duduk bang di belakang. Siapa lu? Kayak buat nenangin diri aja gitu lah. Siapa lu? Dia nggak jawab. Dia aku mau kerja dulu nih, nggak usah digangguin. Gak kelar-kelar gue nih. Sebenarnya saya kocok lagi sambil ngebuang muka aja gitu bang. Kocok lagi. Padahal ada rasa takutnya dikit gitu loh. Karena kan kita head to head juga kan. Iya. Nah itu saya taruh tuh bang. Hidup. Udah. Kan saya nguap mobil itu 30 menit ya bang ya. Iya. 30 menit selesai tuh. Pas saya masuk lagi ke dalam. Oh udah gak ada. Nang saya. Udah gak ada tuh. Udah saya rapiin. Rapiin semua. Alat steril saya taruh semua. Mesin uap saya taruh semua. Saya masukin lagi tuh stretcher saya ke dalam kan. Udah saya kunci, saya tutup mobil, saya lap tuh bagian luar kan. Bodi kaca tuh saya lap semua. Pas saya lap ke kaca belakang yang biasa buat pasien, itu kan ketebalan kacanya itu hampir 80% ya bang. Karena memang SOP-nya itu 80%. Bagian belakang tuh ya? Bagian belakang. Kalau depan? Karena itu privacy pasien. Iya. Kalau depan? Kalau depan, di supir sama di samping supir itu 60%, depan 40. Oh iya, standar. Ya? Standarnya seperti itu untuk di kita. Pas saya lap begini kok kayak ada bayangan muka lagi gitu. Itu saya udah mulai nggak beres tuh. Udah bukan capek, ini memang ada, saya bilang gitu kan. Bukan capek, bukan karena capek. Biasanya kalau kita capek kan kita halusinasi ya bang, halusinasi diri sendiri gitu. Saya lapin, iya, itu muka lagi nangis bang. Perempuan lagi nangis, tapi mukanya nggak muka hancur, nggak muka apa, dan jelas gitu loh. Padahal kaca film itu 80%, logikanya ya nggak masuk nalar lah. 80% kondisi gelap, tapi dia
jelas gitu di dalam gitu loh. Saya lap, karena saya penasaran, ya saya lihat lagi kan, bener nangis ngeluarin air mata gitu loh. Udah tuh bang, ada iseng, udah saya taruh tuh kanebo tuh di body, udah saya tinggal tuh. Karena saya udah rada iseng nih, udah nggak beres nih pikiran saya kan. Saya balik ke IGD tuh. Ke IGD saya mau masukin long spinal board saya. Kan memang taruh di dalam IGD ya. Saya taruh papan long spinal board di situ. Nah, dalam IGD itu tuh bang udah mulai nggak bener tuh. Saya lagi taruh, bed penanganan buat pasien itu kan enteng ya, bukan kayak bed buat rawat inap ya. Itu kan bahannya stainless semua bang. Saya ngebelakangin bed itu bang. Itu kayak diadu bang. Brak! Secara manusia gitu ya, punya rasa kaget, ya kaget saya. Saya sampai astagfirullah. Apaan sih? Nggak ada kucing, nggak ada apa. Diadunya ke meja alat medis buat penanganan. Kan sama-sama bahannya stainless tuh. Itu kayak diadu gitu, brak! Udah, saya kaget, saya ingat. Udah tuh udah mulai nggak benar tuh saya tuh bang. Bukan halusinasi ini mah. Udah ngomong lagi nih sama diri sendiri tapi sambil teriak bang. Udah apa? Jangan gangguin baik, gue mau kerja ini. Kerjaan gue nggak kelar-kelar kalau lu begini mulu. Nah gitu kan. Saya keluar nih bang. Saya keluar IGD tuh, saya buru-buru tuh. Keluar IGD, saya ngambil HP nih. Saya jajal nih. Kan biasanya kan kalau saya ngeliat di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu kan. Kalau video-video gitu kan kadang suka ada yang kelebatan lewat, ada yang ini lewat gitu bang. Saya jajal nih, saya videoin. Dari tadi sih gedebak-gedebuk baik. Di dalamnya sepi tuh. Ada apa-apaan? Tapi nggak ada bang. Cuma ada suara sumbang doang bang ketika saya ngevideoin itu bang. Tapi itu videonya masih ada bang? Ada bang, masih ada. Oke, masih saya pegang. Ya, bang, ya? Boleh. Arsipnya masih ada. Jadi ketika saya videoin begitu, itu ada kayak ada suara sumbang manggil gitu bang. Itu sebelumnya saya belum ngeh, pas saya gedein volume itu baru kedengeran suaranya, kayak suara manggil gitu loh. Iya. Tapi suara sumbang gitu loh. Jangan pas di situ udah sepi, tinggal saya doang sama IGD. Udah saya taruh inian. Pas saya mau rapi-rapi, udah jam 10-an kurang lebih kayaknya sih. Karena banyak kehambatnya gitu loh bang. Pekerjaan saya tuh banyak kehambatnya gitu loh. Pas saya mau rapi-rapi, saya mau masuk ke IGD lagi. Di bangku dokter itu ada yang duduk bang. Saya sampai merinding sekarang. Dia duduk di bangku dokter. Tapi sama, sedih juga mukanya. Saya ngelihat dari luar kaca. Siapa itu? Dokter bukan, dokter saya laki. Ini perempuan. Saya sampai merinding tuh bang. Di situ saya udah takut tuh bang, bener bang. Saya baru ngerasain takut tuh bang. Udah takut tuh saya. Udah saya tinggal tuh, semuanya saya tinggal tuh. Sisa-sisa alat yang belum saya bersihin, saya belum rapiin, saya tinggal tuh bang. Iya. Saya tinggal keluar doang nih, saya tinggal keluar gerbang gitu. Kayak sekedar main HP aja dulu buat nenangin diri gitu. Main HP, selesai. Udahlah, daripada berlarut-larut, udah amat ya. Mau nongol, mau kagak kayak gitu. Saya jalan ke arah IGD, mati lampu bang. Lah, mati. Bukan IGD doang bang, tapi listrik gedung itu. Jadi gedung itu dibagi 3 bang. Gedung pinggir, gedung tengah, sama gedung IGD. Itu listrik tuh dibagi 3 tuh. Nah listrik di gedung IGD ini mati bang. Mati lampu apa ya? Tapi gua mati lampu sebelah doang. Udah nggak karuan tuh saya tuh, udah merinding, udah keringetan, jantung udah kenceng banget tuh. Saya mikir, ini perawat pada kemana sih? Biasanya pada ada di IGD bang, gitu, ngobrol ataupun ini gitu loh. Itu kok tumben sepi banget gitu loh. Udah akhirnya saya coba ke panel, karena kebetulan panelnya nggak jauh dari belakang IGD kan. Saya ke belakang IGD, ngecek panel, ternyata MCB-nya masih posisi naik semua, nggak ada yang turun. Apa ini? Udah saya mulai berpikir positif tuh. Oh konslet kali ini ya. Apa gua ngomong ke engineering kali ya? Saya tanya tuh engineering tuh, saya telepon. Assalamualaikum bang. Karena engineering itu kan adanya pagi sampai sore doang bang. Malam tuh dia nggak ada on call. Jadi kalau memang ada masalah dia datang gitu loh. Saya telepon engineering, bang. Ini listrik gedung IGD mati bang, tapi MCB-nya naik semua. Lah gimana urusannya sih? Link konslet kali.
Ya nggak tahu bang, gue mana ngerti listrik. Udah lu kemari dah bang. Mari tuh, saya balik lagi tuh bang. Saya keluar dari ruang panel tuh sambil nungguin engineering datang nih. Gak lama, sekitar 15 menit lah engineering datang. Mana mati? Tuh lihat aja, gelap. Lah iya itu. Udah tuh, lu mau temenin kagak? Saya tawarin gitu kan. Kagak usah lah, pengen takutin lu. Ya udah terlalu sih. Saya nggak cerita itu tuh bang. Saya nggak cerita. Saya ngelihat itu, kalau saya cerita nih bang, nggak berani dia. Kabur yang ada. Udah tuh. Ya udah sendiri gue tunggu sini. Ntar kalau ada apa-apa, telepon gue aja. Udah tuh, masuk dia ke ruang panel tuh bang, gelap-gelapan. Cek sama dia tuh. Nggak lama apa saya bunyi. Dari pikiran saya nih. Nah kan, takut kan lu? Baru saya angkat tuh. Ngapa lu? Takut kan lu? Lu kemarin dia udah bentaran dah. Ya, tadi lu bilang gak mau temenin. Sekarang aja duduk situ. Yaudah cepetan deh. Dia bilang gitu. Ya udah, saya mah udah pasti feeling nih. Ibu aja pasti ngerasa ada gangguan nih, gitu kan. Udah tuh saya buru-buru tuh jalan ke ruang panel. Ngapa lu? Dia lagi diem aja bang. Ngapa lu? Yaudah deh, temenin gue dulu deh. Ntar aja ceritain deh. Yaudah ya. Dia tuh saya temenin sambil bantu nyenterin tuh. Nih gue bantu nyenterin dah. Iya. Ngebenerin itu kayak orang takutan bang. Sebenarnya tuh buka kayak orang tergesa-gesa gitu tuh. Kayak orang kejar-kejar gitu, takut gitu. Santai aja, relax. Ini hubungannya listrik nih. Salah dikit setrum loh. Gak ngomong dia, biasa aja. Gak ngerespon apa-apa. Udah masih fokus aja tuh benerin MCB panel. Kelar semua. Teng, nyala tuh bang. Pas nyala, buru-buru tuh dia matiin. Nutup pintu panel nih, brok. Ya gue tinggal siaran lu, begitu. Udah, saya udah feeling banget nih orang pasti ada gangguan. Saya udah feeling banget nih. Cuma saya nggak nanya dia pas di situ. Gitu. Udah saya nyamperin dia. Ngapa lu? Ngomongnya sama gua. Ada yang nongolin gua bro. Siapa? Saya tanya gitu kan. Cewek lagi nangis. Ya udah duduk, tenangin dulu udah. Saya berusaha nenangin dia tuh. Ini orang takutan gitu loh. Jadi gini, bro, tadi gue juga ngelihat begitu. Sama apa yang lu lihat. Cuma gue nggak berani ngomong sama lu. Takutnya lu takut ntar. Lu ngapa nggak ngomong bang dari tadi? Kalau lu ngomong dari tadi mah, gue kagak bakalan gue kerjain jam segini. Ya lu kalau kagak kerjain ntar kalau di IGD bagaimana gelap-gelapan begini? Ya biarin aja udah. Udah tuh. Gimana emang dia? Tuh bang, pojokan lagi duduk. Lagi nangis. Tapi kalau dia mah ada suaranya bang, ada suara nangisnya. Kalau gua nih ya, kalau gue tadi mah nggak ada suaranya. Cuma ngeluarin air mata doang, bro. Kalau gue nangis bang tadi bang, jelas banget bang, makanya gue langsung nelpon lu. Nanti nangis, gimana nggak panik gua? Gue mau panik tapi gue lagi megang panel. Ngeri ngapa-ngapa gua. Ya akhirnya gue buru-buru aja telepon lu. Untung lu buru-buru datang. Ya karena gue udah feeling, saya bilang gitu kan. Udah gak usah pikirin dah, udah balik dah. Ntar kalau udah apa-apa gue telepon lagi. Udah akhirnya udah pulang tuh bang. Saya masih belum kelar kerjaan saya kan. Saya mikir nih, ini kalau gue lanjutin, ini pasti ada gangguan lagi nih. Tapi kalau gue nggak lanjutin, itu alat masih di luar semua. Udah dah, pede aja dah. Bismillah ya dah. Udah saya balik lagi ke IGD. Tapi pintu IGD yang tadi ketutup bang, saya ablakin bang. Karena saking ketakutan ya kan. Saya ambil inian saya, alat-alat saya. Saya masukin tas semua. Saya masuk ke dalam IGD tuh bang. Pintu yang tadi kebuka itu ketutup sendiri. Sampai merinding ini masih merinding. Kaget tuh saya. Udah saya dalam hati tuh, aduh ya Allah, gini amat sih kerja. Ada aja gangguannya, saya bilang gitu kan. Kira udah tuh saya buru-buru kelar semua. Saya belum checklist alat-alat tuh semua, udah besok pagi aja dah checklist alatnya. Udah saya taruh. Saya keluar tuh bang. Pintu saya buka lagi nih, saya keluar nih. Tuh pintu saya blakin lagi tuh bang. Sengaja tuh, pintu saya blakin. Saya buka semua. Biar hawa gak jelasnya tuh keluar tuh. Udah. Nah kan saya masih pakai apron, masih pakai pakaian dinas ya bang ya. Pakaian dinas itu kan udah kotor ya. Termasuk apron yang saya pakai ya. Terus dibuang. Nah saya balik lagi tuh ke alat steril tuh bang. Ke ruang steril tuh bang. Saya copot semua apron saya. Baju. Semua saya rapiin, saya puntel jadi satu, saya masukin ke limbah medis. Nah pas saya mau cuci tangan itu, kalau cuci tangan kan abis megang-megang alat medis itu kan nggak cuma gitu doang. Ada langkah-langkah cuci tangan. Mulai dari
Di sini ada 5 langkah cuci tangan. Kan lama ya bang, nyuci tangan orang habis makan sama orang habis megang alat medis kan beda. Itu lama nyuci tangannya. Ada yang manggil saya, Mas. Nggak selesai cuci tangan langsung ngibrit, saya langsung kabur bang. Saya dadanya sampai merinding tuh. Manggil jelas banget, Mas. Saya kabur, saya dadanya kabur itu saya. Lari, bener-bener lari. Baru tuh saya ngerasain ketakutan di situ. Karena emang kencang banget di kuping gitu loh, Mas. Udah, gak pakai pikir panjang sih kabur. Kabur, tanya sama satpam saya, "Kenapa Mas?" "Enggak, saya berusaha gak cerita gitu loh." "Enggak apa-apa." Lah larian, kagak lagi pengen lari aja gue. Udah, saya balik ke kamar. Habis masuk kamar udah tuh saya nyetel YouTube, nyetel kajian, nyetel surat-surat Al-Quran tuh. Biar tenang aja gitu loh. Ini ganggu banget soalnya nih, ini udah mulai ganggu banget gitu loh. Kelar. Lapar saya. Makan kali ya. Udah tuh akhirnya saya ke warung tuh. Itu udah jam 12:30 ya, jam 1:30 malam tuh. Ke warung saya beli mie. Udah tuh. Niatnya saya mau masak mie, lapar. Karena kalau lapar bawa tidur kayak nggak tidur gitu loh bang. Akhirnya saya ke warung, saya beli mie. Niatnya mau masak di pantry gitu loh. Udah saya beli, saya masak di pantry. Pantry ini ada di belakang bang. Lebih belakang dari ruang steril itu loh bang. Saya mikir, iseng banget ya jalan ke sononya, ke koridor pantry-nya. Karena ada di belakang. Gak masak gue lapar, gue masak gue ketakutan. Bodo amat dah, hilangin rasa takut tuh karena lapar. Karena lapar ya udah saya masak aja tuh. Masak biasa tuh. Kan setiap pantry itu ada wastafel ya bang. Masak belum kelar bang, belum nyuci piring saya. Keran nyala sendiri. Seng. Waduh, karena ada wastafel ada di belakang saya gitu. Seng, waduh. Sampai sini gangguinnya tuh ngomong saya. Sampai lapar, baik gue digangguin. Lapar ini gue nggak usah digangguin, tuh cukup kerjaan aja tadi digangguin. Gue lapar ini nggak usah pakai digangguin apa? Udah tuh, saya buru-buru tuh masak. Udah saya tanpa saya nengok ke belakang nih bang. Takutnya saya nengok ke belakang, Mbak, kaget. Lebih refleks lagi saya nanti. Itu saya sampai nengok belakang. Gak lama mati lagi tuh keran tuh, mati sendiri. Seng. Udah saya lanjut lagi masak. Kelar, saya ambil piring. Udah tuh, makan di pantry tuh. Biasa kalau makan sambil main HP, nonton TikTok gitu, saya makan tuh. Tuh keran nyala lagi bang. Seng. Aduh, saya bilang. Udah keringetan tuh saya tuh. Udah gak berani ngomong A, gak berani ngomong B, gak berani ngomong C. Udah saya taruh mie saya keluar pantry. Udah tuh. Gangguan yang tadinya saya nggak gubris gitu, akhirnya saya kayak udah ngerasa ketakutan, saking benar-benar takutannya gitu loh. Saya keluar dari pantry, aduh kecolok mata gua. Udah tuh saya udah ngerasa ngeganggu, mau tuh saya keluar aja tuh dari pantry itu, saya buru-buru dah. Saya ngeliat jam udah 1:30, mulai pagi. Akhirnya makan kagak, lapar mah masih. Gitu loh. Udah, akhirnya keluar, balik ke kamar. Aduh, ya Allah, ngapa sih ini ya? Saya ingat tuh saya belum sholat isya tuh. Terus akhirnya sholat isya dulu tuh. Sholat isya ya berharap tenang gitu loh pikiran gitu loh. Dari gangguan-gangguan kayak gitu. Karena udah bener-bener ngeganggu banget nih gitu. Kenapa sih ganggu-ganggu mulu gitu loh? Apa sih yang buat ngeganggu gitu loh? Udah tuh akhirnya saya sholat, saya ambil wudhu, saya sholat. Udah karena saya udah ganti baju kan, pakai baju koko, sarung, udah saya sholat tuh. Sholat selesai, isya. Saya berusaha tidur tuh bang, karena di samping saya lapar, buat ngilangin rasa lapar, tidur aja kali, hilang kali ya lapar. Tapi akhirnya nggak bisa tidur bang. Ini kepikiran itu mulu gitu loh, gangguan itu tuh. Akhirnya sampai jam 2:30. Di jam 2:30 itu saya bener-bener jelas denger ada yang ngomong makasih di kamar saya tuh, jelas banget. Makasih ya. Tuh puncak merindingnya saya tuh. Sampai akhirnya saya keluar ke pos satpam biar ada temannya. Terus 2:30 sampai pagi akhirnya saya nggak tidur. Saya ngobrol sama satpam. Satpam nanya, "Kenapa sih mas? Tadi gelisah banget. Lu mau gue ceritain sekarang apa bentar?" Saya ngomong gitu kan sama satpam. "Ntar aja deh, pagi dah. Masih subuh begini." Akhirnya nggak tidur tuh bang sampai pagi. Pagi jam 6 nagih tuh security. "Bang, udah pagi nih. Ngapain emang itu semalam?"
Gue digangguin. Gangguin siapa bang? Kayaknya mah yang kecelakaan tadi dah bang. Saya gituin tuh. Yang kecelakaan tadi yang ente keluar sore-sore tuh. Iya kayaknya dah. Kayaknya itu deh. Tapi saya nggak ngehin muka pas kejadian sih bang. Tapi kayaknya iya deh. Emang diapain bang itu bang? Pertama saya ditongolin, kedua ada suara-suara sumbang. Nah puncaknya itu tadi subuh bang. Ada yang bilang makasih di dalam kamar. Tenangin dulu aja bang, dia bilang gitu. Gimana mau tenang gua, kerja begini mah urusannya. Yang ada bukannya sehat, malah pikiran mulu, gua gangguan gini mulu. Dijalanin aja, namanya profesi. Sama saya bilang gitu. Udah tuh pagi, kan aplus tuh saya tuh bang. Aplusan. Pas saya aplusan nih, biasanya kan kalau pagi itu kan manasin mobil ya bang. Pas saya aplusan sama teman saya, karena saya posisi turun tuh libur tuh. Teman saya aplusan. Pas aplusan teman saya mau manasin nih, itu mobil nggak nyala. Nanya lah dia, cuy, mobil nggak nyala ngapa? Ngadet lagi. Saya udah feeling nih, masih gangguin aja. Udah pagi padahal. Ya ntar gue cek dah. Udah saya nggak ngasih tahu ke supir gantian saya. Saya pura-pura saya cek tuh. Aki semua aman semua, bensin ada semua. Dibiarin aja ntar aja manasinnya tantaran. Emang apa? Kayak aki drop deh, saya bilang gitu kan. Kayak aki drop. Padahal saya udah feeling ini pasti gangguin lagi. Udah, saya tungguin tuh. Saya belum pulang nih, belum absen. Saya mau pulang absen, saya tungguin tuh mobil. Saya coba, nyala. Cuy, nyala tuh. Ya udah biarin aja, panasin aja. Gitu. Panasin tuh. Pas panasin, ternyata dia ada panggilan tuh bang. Ada panggilan TKP lagi. Berangkatlah tuh dia tuh keluar tuh. Dia keluar, udah saya rapi-rapi ngambil tas, saya mau finger absen. Saya absen, selesai, saya pulang ke rumah tuh bang. Pulang ke rumah kayak biasa, libur, jalanin hari kayak biasa sampai sore, ketemu malam. Yang pertama saya lihat di dalam ambulan itu ada di rumah saya. Saya sampai nyebut astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Udah, saya buru-buru tuh keluar ke bawah. Karena saya tidur di lantai satu kan, lantai atas kan. Saya buru-buru turun ke bawah tuh. Dari bawah udah tuh saya nyebut ya astagfirullahaladzim. Saya baca ayat kursi segala macem itu. Saya sampai mikir, kenapa sih masih gangguin aja gitu loh. Kira saya beraniin diri naik ke kamar bang. Ternyata pas saya longok di tangga, oh nggak ada, aman dah. Saya masuk kamar nih, berharap buat tidur. Pas saya mau tidur, ada suara lagi tuh bang, kayak sama suara kemarin saya mau tidur. Makasih ya. Dengan lantang saya jawab sama-sama. Gitu. Udah tuh nggak ada lagi tuh bang suara-suara kayak gitu tuh. Udah, akhirnya saya tidur tuh. Masuk tuh saya tuh shift kerja selanjutnya kan, karena kan saya cuma lepas kan. Saya kerja lagi tuh, masuk pagi saya tuh. Saya absen, pinjer, biasa aplusan, mobil nyala, biasa bekerja dengan biasa tuh. Bekerja dengan biasa, malam tiba nih, mulai lagi tuh. Maksud saya apa sih gitu, kenapa sih gitu. Maksudnya udah lah, udah bilang makasih, udah saya udah bilang sama-sama gitu loh. Udah gak usah gangguin lagi gitu loh. Itu mobil hazard nyala bang, nyala sendiri hazardnya. Lampu hazard tuh yang hati-hati itu, yang lampu sen 2 itu nyala. Akhirnya saya mikir, kenapa ya, ada apa sih gitu loh. Saya masuk tuh ke dalam ambulan, saya kontak, mati tuh baru tuh dia, mati. Saya nyalain mobil, saya nyalain AC, sambil dipanasin dikit-dikit tuh malamnya. Saya ngeliat spion tuh bang, kan di mobil tuh ada spion tuh bang atas tuh bang. Tuh, saya longok. Ada lagi persis sama pertama yang saya lihat. Sama, nangis gitu loh. Nah, di ujung tangisan itu dia cuma akhirnya nyebut lagi tuh bang, makasih ya. Udah saya tanpa pikir panjang, saya udah ngomong lagi aja. Ya sama-sama ya, udah ya, jangan gangguin ya, tolong ya, saya mau kerja. Saya udah ngerasa keganggu nih gitu. Jadi kayak ngomong sendiri gitu loh. Udah ya, saya bilang gitu kan. Nah, abis saya ngomong gitu tuh bang, nah baru tuh ada suara tangisan bang, ada suara tangisan, gitu. Udah ya,
saya mau kerja ya, ini mobil saya mau matiin ya, saya mau parkirin dulu ya mobilnya ya, udah ya. Nah abis saya bilang begitu bang, udah tuh nggak ada lagi tuh suara-suara. Saya ngeliat spion, dia udah nggak ada gitu, udah semua nggak ada. Karena saya berpikir apa sih ya, apa ada yang ketinggalan barangnya gitu loh, tapi nggak ada gitu loh. Kenapa sih dia masih bilang makasih aja gitu loh. Saya masih belum nalar di situ tuh. Udah tuh saya parkir mobil dan sampai sekarang itu belum terbukti bang. Maksudnya belum terjawab gitu loh. Masih belum terjawab kenapa dibilang makasih. Itu masih jadi misteri buat saya tuh sampai sekarang. Saya kerja dari situ tuh udah nggak ada gangguan lagi tuh bang. Keesokan harinya terus berbulan kemudian nggak ada gangguan lagi yang saya alamin gitu loh. Cuma yang terakhir saya ingat banget dia masih bilang makasih doang gitu loh. Saya udah buang jauh-jauh dari pikiran itu tuh. Selang berapa bulan tuh udah nggak ada kejadian-kejadian yang saya alamin lagi tuh bang tuh. Dan ternyata pas waktu itu malam kalau nggak salah jam 9-an tuh, kan udah ganti shift nih, perawat siang ke perawat malam nih. Nah kebetulan perawat malam saya perempuan nih. Ya biasa saya bercanda sama dia nih, sepi nih gitu. Marah tuh dia, karena memang kalau kita ngucap sepi nih bang di dalam medis gitu ataupun rumah sakit, kesehatan yang lain tuh, itu suatu kata yang ngomong jorok dibilang bang gitu. Sepi nih, toto ada pasien banyak datang gitu loh. Saya ngeledekin dia begitu, sepi nih, barangan lu ngomong jorok lo, udah tidur dah gitu lah. Karena kan malam kan, IGD doang kan. Udah tuh dia masuk kamar perawat buat istirahat. Saya masih di depan tuh sampai malam main game saya tuh sambil jaga standby. Saya main game sama security, saya main game tuh biasalah buat ngilangin bete, ngilangin capek gitu. Saya main game. Perawat saya keluar tuh, saya ngeliat mana tuh dia, kamar mandi. Pas dia ke kamar mandi, saya ingat banget tuh jam 11-an kalau nggak salah, hampir setengah 12. Saya ingat banget tuh. Baru masuk kamar mandi udah keluar lagi. Bocah encing apa ngapain sih? Cepet banget gitu. Saya belum nanya gitu. Dia masuk dalam, nggak lama ada WA masuk WA, saya baca. Oh ternyata dari perawat saya itu. Tadi di kamar mandi, dekat kamar mandi ada orang, siapa ya? Nah loh, saya balas tuh, kagak ada orang mbak, dari tadi juga yang masuk. Di depan saya cuma saya sama satpam doang. Saya kirim tuh voice note tuh bang tuh di akhirnya saya dengerin. Gua ngeliat orang bang gede di dekat tangga kamar mandi belakang. Udah tuh saya ketok kan tuh, saya samperin, saya ketok kamarnya tuh, tok. Mbak, kenapa mas? Lu ngeliat di mana? Belakang, coba lu kontrol dah. Takutnya saya berpikirnya ya maling atau apa gitu kan. Iya. Di belakang, di mana? Deket tangga. Udah akhirnya saya ngelongok. Pas saya mau ngelongok tuh bang, takut juga nih. Gue sendirian, kalau emang beneran maling gue nggak bisa ngadepin nih. Akhirnya saya panggil tuh bang, security saya. Pak, itu tuh kemana mas? Udah ikut aja, ayo. Ya udah tuh, saya nggak cerita kalau nih perawat saya ngelihat orang gede banget gitu ke security saya. Udah itu temenin aja. Udah, kira jalan tuh berdua tuh bang. Saya bawa senter, selang kelong nggak ada. Saya pastiin lagi nih, sekali lagi nih. Saya senterin semua. Nggak ada, oh aman dah, udah. Tuh, saya balik lagi ke tempat tadi saya main game tuh sama security. Saya WA tuh perawat saya. Nggak ada mbak. Dibalas tuh. Masa nggak ada, orang jelas banget, orang gede banget begitu. Udah lu tidur mbak, capek lu. Enggak, itu gue udah ngeliat banget itu. Jelas banget itu orang gede. Iya. Kayak kita berusaha nenangin gitu loh bang. Iya, biar dia nggak takut atau apa gitu loh. Udah tidur aja deh, istirahat dah. Lu capek itu mbak. Dan ntar kalau emang ada orang, ntar gue yang ngurus sama satpam. Kalau emang ada maling mah. Enggak, masa maling diem aja gitu. Udah mulai nggak bener nih saya pikir. Dibalas sama dia, udah ya tidur ya. Ya udah mbak, tidur aja, istirahat. Ntar kalau ada pasien gue bangunin. Oke, ntar kalau ada pasien bangunin ya. Udah tuh berlanjut sampai jam menjelang setengah 2. Saya mau pipis.
Saya jalan ke kamar mandi. Karena kan ada kamar mandi karyawan sama kamar mandi pasien gitu loh. Saya masuk kamar mandi, pipis kayak biasa, selesai. Pas saya keluar, bener ada orang gede bang di situ. Itu gede, tapi nggak kelihatan palanya bang. Oh, ada di mana posisinya? Di tangga itu. Dalam hati saya, oh ini nih yang dibilang perawat saya. Kalau hal-hal kayak gitu kan, kalau kita pikirin malah makin jadi ya bang. Iya. Yeah. Saya buang tuh pikiran tuh, udah sejalan aja kayak biasa. Saya jalan kayak biasa, saya balik lagi tuh tempat masih main game tuh bang. Main game. Security mau patroli nih. Biasa kan kalau security patroli kan entah setengah jam sekali, entah sejam sekali itu di patroli pasti muter. Iseng lah saya. Ikut dong. Tumben amat ngikut saya patroli. Udah ikut aja sekalian temenin, gue belum ngantuk nih. Gitu. Jalan tuh, jalan. Pas nyampe di gedung IGD, kan dia 2 tingkat ya bang ya. Saya jalan tuh ke atas tuh. Jalan ke atas, pas banget saya mau naik tangga terakhir, diem dua-duanya. Udah. Turun lagi saya, berdua. Turun ke bawah, balik lagi ke tempat yang saya tadi main game tuh. Saya nggak berani ngomong. Yang saya lihat tuh saya nggak berani ngomong. Sama posisinya. Badan gede, palanya nggak kelihatan. Akhirnya security saya mungkin iseng juga kali ya, nanya ke saya, Mas, apa? Lu ngeliat kan tadi? Saya gituin kan. Iya mas juga ngeliat. Ya udah makanya gue nggak langsung ngomong, malu ntar lu takut, repot. Kalau dua-duanya takut. Iya mas, itu jelas banget mas. Kalau saya yang ngeliat doang nih, mungkin saya halu ataupun gimana ya, mungkin atau ngarang atau apa gitu ya. Security saya ngeliat juga. Jelas. Gede, tinggi, palanya nggak kelihatan. Udah tuh. Ya udah, Pak, biarin aja udah. Emang tempatnya di situ. Gitu. Yang penting kita nggak ganggu gitu. Tapi dia ganggu itu mas ya. Biarin aja, dia kalau ngeliat kita sial. Saya berusaha nenangin security saya tuh. Iya. Ya udah mas ya, nggak usah pikirin ya. Yuk game lagi yuk. Ayo boleh dah. Udah tuh main game lagi tuh. Pas lagi main game, kayak ada suara kayak drum jatuh gitu bang. Dum gitu bang. Mas apaan tuh mas? Udah tuh security saya buru-buru bawa tongkat security-nya dia tuh. Udah, saya bawa enter, saya kejar tuh suara tuh, dari mana suaranya. Suaranya dari tangga yang deket kamar mandi itu bang. Yang pertama perawat saya ngeliat. Gak ada apa-apa pas kita samperin. Mas kita mencari mas, takutnya ada maling ini. Dalam hati saya, gue lagi takut begini, disuruh mencar. Bareng-bareng aja lah pak, kita. Ya ntar kalau kita lewat sini, atau dia lewat sana gimana? Enggak, udah kita berdua aja. Dalam hati saya takut. Udah saya cari. Nyalain lampu itu semua tuh. Lampu saya nyalain semua tuh. Nggak ada apa-apa. Nah itu suara dari mana? Saya ngomong tuh sama security saya tuh. Suara dari mana pak? Tadi mah dari sini mas suaranya. Kan kita dengar pisan jelas banget. Masa nggak ada apa-apaan sih di sini? Udah ya pak, balik lagi aja dah. Udah tuh. Saya turun koridor. Saya ngomong sama security saya. Pak, kalau ada suara-suara lagi kayak begitu-gitu ataupun suara-suara sumbang yang nggak jelas, udah biarin aja kali ya pak. Iya, kayak udah mulai nggak beres nih malam, dia bilang gitu. Ya udah pak, biarin aja deh pak kalau udah gitu. Kan pos satpam ada di depan nih bang, full view, kelihatan semua gedung kan dari pos satpam itu. Memang fungsinya biar kelihatan mengontrol semua kan. Si security ini kan ada di dalam pos, saya ada di luarnya nih. Dia mantau CCTV nih bang. Nah dia ngeliat, mas ada orang di tangga mas. Saya buru-buru tuh, mana? Ayo mas cepet mas. Udah tuh buru-buru saya balik lagi ke tangga yang tadi tuh bang. Nyampe tangga, saya merinding tuh. Nyampe tangga, sama lagi posisinya. Duduknya, palanya nggak kelihatan. Security saya diem lagi. Udah, akhirnya balik. Udah bang, kita tunggu sini aja dah, sampai pagi. Ini mah urusan saya nggak bisa tidur nih mah. Begitu kan. Iya mas, udah sini aja mas kita mas. Ini kalau gue balik ke kamar gue juga iseng nih pak. Nggak bakal bisa tidur gue. Yaudah mas kita sini aja dah. Yaudah kira di situ. Main game lagi. Perawat saya keluar. Apa mbak?
Gak bisa tidur saya mas. Itu semua ngapain nih mbak kita? Nggak tahu, saya juga bingung ngapain. Saya mau kamar mandi juga iseng, takut ngeliat lagi. Ya udah mbak mau ke kamar mandi, tapi saya liatin aja dari sini ya. Kan kelihatan tuh pak, kalau kita dari koridor ke kamar mandi kan kelihatan ya. Iya. Bantu-bantu ngelongok gitu ya. Ya udah mbak kamar mandi gih. Akhirnya dia kamar mandi tuh. Di kamar mandi, saya diri tuh di koridor tuh bang, sambil masih mainin game tuh. Dia masuk kamar mandi, posisi tangga dan selasar itu yang mau ke koridor itu kan gelap ya mas, lampunya emang redup kan gitu. Sekelebatan tuh saya ngeliat lagi, ada lagi dia, tinggi, nggak ada kepalanya. Apa ini ya saya bilang. Kalau saya manggil perawat, kalang kabut dia, bisa kaget, bisa nggak jadi pipis dia. Udah saya bisa nggak ngeliat aja tuh, saya ngeliat gitu aja sepintas, masih ada gitu. Pas pintu kamar mandi kebuka, itu hilang tuh mas. Bang, hilang tuh. Itu waktu itu perawat berapa orang yang jaga bang? Kalau kita jaga malam itu, yang standby itu dokter 1, perawat 1, bidan 2, security 1, saya supir ambulan nih, sama pendaftaran 1 udah. Oh, itu yang standby di IGD tuh? Iya, kalau malam. Iya. Gitu loh, karena kita kan standby bidan juga kalau yang buat lahiran. Iya. Gitu loh. Tapi semuanya udah pada istirahat semua, kecuali memang ada pasien datang baru bangunin. Gitu loh. Perawat saya keluar, dia tuh jalan koridor, saya ngomong tuh isengin dia, ada lagi nah tadi nah. Mas Ari mah, jangan gitu apa? Ya udah biarin aja dia nggak ganggu ini, dia cuma duduk-duduk doang, diri-diri doang gitu. Biarin aja, udah nggak usah dipikirin, nggak usah digubris. Saya aja masih merinding cerita. Iya, masih kebayang. Masih kebayang gitu loh. Karena jelas gitu loh. Karena saya mungkin udah mulai terbiasa lah ya. Udah sampai di tahun 2025 ini kayak ada bayangan lewat, ataupun ada suara-suara, kayak udah biasa aja gitu mas. Kayak udah kayak udahlah, udah kayak makanan sehari-hari lah. Makanan sehari-hari ya. Udah kayak makanan sehari-hari lah, jump scare kayak begini gitu. Iya. Kayak udah ya udah nikmatin aja gitu loh. Lu yang milih jadi supir ambulan, ya selain lu bisa nerima resikonya, ya lu juga harus nerima konsekuensinya akan hal-hal mistis kayak gitu. Iya, jadi hal biasa lah ya. Jadi hal yang biasa. Kan awalnya yang kemarin abang cerita tuh di awal tahun 2014 ya. Kan mungkin masih baru ya, masih gangguan jadi kaget bang ya. Lama-lama terbiasa nih. Akhirnya terbiasa sampai saat ini tuh terbiasa gitu loh. Gak setakut awal-awal. Gak setakut awal-awal. Mungkin kalau awal-awal mungkin ya memang takut gitu. Karena kan manusia biasa juga kan pasti ada rasa takut gitu. Cuma makin kemarin makin beranjak tahun ke tahun. Akhirnya di 2025 ini udah mulai kayak udahlah, emang udah pasti ada lah. Hal-hal kayak gitu tuh udah pasti ada gitu loh. Tinggal kita meyakininya aja gitu loh. Asal kita nggak ganggu, dia juga nggak akan ganggu kita kok gitu loh. Mungkin ketika dia nongol ataupun datang gitu ya, mungkin memang dia pengen hadir aja gitu loh. Sampai sekarang alhamdulillah saya bisa nerima itu semua dan bisa bekerja dengan lebih baik lagi sampai sekarang. Nah nih Bang Ari, tadi kan abang sempat diganggu nih sama sosok cewek yang sedih itu ya, sampai bahkan salah satu teman abang yang suara rintihan nangis gitu ya, mereka dengarnya ya. Abang tahu gak kenapa kok bisa diganggu sama sosok itu? Apa emang penghuni situ atau gimana kah? Gak ngerti ya, apa saya ada salah, apa saya ninggalin sesuatu, atau memang ada yang ketinggalan. Kan biasanya kalau hal-hal kayak gitu ada yang kayak ninggalin sesuatu ya gitu ya. Entah dia benda dia, barang dia ketinggalan gitu. Tapi sampai sekarang sih nggak tahu kenapanya gitu loh, gangguin saya gitu loh. Sampai akhirnya berpikir udah emang alamnya dia kali, emang lagi waktunya ngeganggu aja gitu loh. Mungkin gabut tuh setan ya. Mungkin gabut, setan bete, dia nggak ada kerjaan, gue gangguin manusia gitu kali ya. 2014 2025 berarti 10 tahun lebih lah ya Bang ya. Dari 10 tahun berarti Bang Ari ngalamin kejadian horor hanya beberapa kali aja ya? Hanya beberapa kali. Berarti kan supir ambulan atau pekerja supir ambulan nggak selalu ngelihat penampakan gitu Bang? Nggak selalu ngelihat penampakan ataupun juga nggak selalu ngerasain hal-hal mistis hanya gitu. Beberapa kali aja ya? Hanya beberapa kali aja ketika momen. Cobaan lah mungkin. Betul. Sama kayak security kan atau pekerja-pekerja yang lain gitu kan.
kayak penggali kubur pun atau penjaga kuburan pun ya nggak setiap hari ganggu ya bang ya. Betul, pasti. Gokil sih. Mungkin ada momen-momen tertentu ya yang ketika memang pada saat itu dia emang lagi keluar dan kebetulan kita ya entah dia atau kita yang apes gitu ngelihat dia gitu loh. Kayak gitu bang. Kalau untuk kita dialamin awal mungkin agak sedikit ngeri sih bang. Tapi kalau udah ngerasain nih berapa bulan, berapa tahun, jadi buat cerita gitu bang teman-teman. Gue pernah tuh waktu ngantor gini, digangguin ya kayak abang cerita gitu kan. Jadi kayak seru ya bang. Padahal pada waktu itu agak ngeri-ngeri juga. Agak ngeri-ngeri juga gitu. Sampai akhirnya jadi kita ada sharing session ketika ada pertemuan atau ngumpul sama teman gitu loh. Gitu. Kayak gitu. Kayak dulu saya kan awal-awal naik gunung 2004. Ya pertama masuk hutan, wah ngerinya minta ampun gitu kan. Yang ada pikiran saya, ini tempat setan semua nih gitu kan. Hutan-hutan gitu di gunung. Ya lama-lama ya udah terbiasa gitu kan. Iya. Gunung yang nggak ada setan sebenarnya ada bang. Gunung apa? Gunung Sahari. Oke, saya nggak ngerti nih. Saya orang polos nih bang. Gunung Sahari itu di mana? Jakarta Pusat bang. Jakarta Pusat. Tinggi gunungnya bang? Enggak, nggak tinggi. Dia mah datar. Oh datar. Itu banyak toko buku di situ bang. Oke. Itu nggak iseng di situ bang. Nggak iseng ya gunung. Abang naik gunung di situ nggak bakal iseng. Oke. Gitu loh. Paling diisengin ya? Paling diisengin. Gitu loh. Saya anak polos bang. Nah nih Bang Ari, selama 10 tahun lebih lah ya jadi supir ambulan gitu kan, yang sering bawa pasien yang lagi apa ya kondisinya yang sekarat atau yang emergensi lah bahasa halusnya emergensi, dan mungkin bawa jenazah atau gimana. Terus sempet nih digangguin kejadian horornya. Sempet gak Bang terlintas pada waktu itu di awal-awal atau di pertengahan atau di akhir, gue mau resign aja nih, kok gue kerja digangguin mulu nih masa sosoknya yang gak bertanggung jawab tuh setannya tuh. Sempet gak berpikir kayak gitu, resign? Sempet banget bang. Karena ya kita pertama-tama di supir ambulan awam ya bang ya. Masih nggak tahu harus kayak gimana gitu loh. Ngadepin hal-hal seperti ini gitu. Terus sampai berpikir, apa gue resign aja kali ya, nyari kerjaan lain gitu loh. Yang memang tenang gitu, ataupun yang memang cuma shift pagi aja gitu loh. Nggak sampai shift malam gitu loh. Itu ada bang. Cuma akhirnya saya berpikir lagi, oh ini resikonya gitu loh. Oh memang supir ambulan itu nggak jauh dengan hal-hal mistis seperti ini gitu loh. Sampai akhirnya ya udah terbiasa aja bang gitu loh. Yang tadinya awal kita berpikir pengen resign kayak ini, sampai sekarang kayak ya udahlah berjalan seperti gimana mestinya aja udah. Iya. Gitu. Karena niatnya ya kerja dan kita ngebantu orang ya bang. Betul. Karena kita memang kerja bantu orang. Di video sebelumnya kita sharing juga bang ya, masalah supir ambulan ya di jalanan gitu. Tentang lampu hazard ya, yang abang bilang ya mereka udah pada tahu kalau kita tuh lagi urgent gitu kan atau gimana. Nah kemarin 5 harian atau semingguan saya lupa tuh, saya ke rumah sakit tuh nganter ibu ke rumah sakit jantung. Ada nih bang ambulan, dia pakai lampu sen kiri. Itu kenapa bang? Tapi jalan raya itu. Pakai lampu sen kiri? Iya. Jadi dari keluar kan saya di rumah sakit nih, saya kan nunggu di depan nih, itu sebelum bulan puasa ya. Saya lagi ngopi siang-siang ya kan, dia pakai lampu sen kiri nih, sampai dia keluar jalan raya tuh bang, saya liatin kan kelihatan tuh, oh lampu sen kiri kenapa gitu? Apakah dia lupa atau ada kode tersebut bang? Kalau untuk lampu sen itu sendiri, tapi dibarengin dengan suara sirene nggak? Iya sirene juga sih. Tetap dibarengin suara sirene. Apa dia lupa gitu? Nggak, ada 2 kemungkinan. Oke. Yang pertama dia lupa untuk matiin sennya. Biasanya kan ada mobil yang memang nggak otomatis ya, matiin sennya harus pakai tangan kita sendiri gitu loh. Ada memang mobil yang otomatis ketika kita nyalain sen, kita belokin selesai dia mati sendiri. Oh iya. Dan kemungkinan kedua itu dia masih mode standby. Oh mode standby. Mode standby-nya apa? Supir ambulan itu perlu waktu untuk membaca situasi di perjalanan. Iya. Yang pertama lalu lintas, kepadatan, dan juga traffic yang memang harus dia bisa lewatin yang mana yang cepet. Gitulah. Jadi ketika dia nyalain lampu sen kiri, berarti dia menandakan bahwa dia harus ada di posisi kiri nih. Iya sih bener, sen kiri terus. Sen kiri terus. Ketika dia udah siap gitu loh, udah siap nih, oh kita lihat sini aja, klik. Udah, biasanya hazard mati ataupun hazard nyala, dia langsung jalan. Oh berarti antara dua tuh ya, dia lupa antara sama 2 kemungkinan. Dia standby ya. Ya saya kan orang ya kan pernah lah dengar beberapa kali dari abang dan yang lain-lain kayak kode-kode ambulan tuh saya pikirin ini kode apa gitu ke kiri, apa emang dia pengennya ke kiri aja gitu kan. Saya liatin pakai sirene cuman santai bang kayak niu santai gitu kan. Sampai di jauh tuh kelihatan tuh saya di depan tuh.
kok nggak dia mati-matiin ya? Oke. Nah, nanti kalau ketemu Bang Ari atau yang lain saya nanya. Ternyata alhamdulillah ketemu juga. Ternyata itu ya Bang ya? Ternyata itu. Nah nih Bang, selama Bang Ari 10 tahun lebih lah bawa mobil ambulan dalam keadaan apapun tuh ya. Entar urgent banget, urgent biasa atau lagi santai. Pernah gak sih Bang sempet down nih? Lagi bawa ambulan nih, bawa pasien lagi urgent. Tapi hati lagi down aja gitu. Pernah gak sih Bang kayak gitu? Down dalam istilah kayak, wah gue ngeri banget ya bawa mobil tumben nih. Kan nama mood orang kan beda-beda Bang ya. Ada yang lagi, wow geresek-geresoknya, lagi semangat-semangatnya. Ada yang lagi down gitu kayak, waduh kayak nabrak gitu. Pernah gak tuh Bang di fase-fase kayak gitu? Biasanya kalau saya lagi bawa pasien triase merah, Mas. Apaan tuh triase merah? Nah, jadi pasien ini terbagi menjadi 3 triase. Ada triase green, yellow, sama triase red. Biasanya kalau untuk green dan yellow biasanya itu pasien-pasien yang memang kondisinya masih bisa stabil, gitu loh, masih respon. Tapi kalau untuk yang triase red, merah, biasa kita bilang itu code red, gitu loh. Itu biasanya itu pasien-pasien yang memang memerlukan tindakan cepat, gitu loh. Bisa kita garis bawah itu kritis. Tuh. Nah, biasa terjadi tuh ketika lagi bawa pasien triase merah nih Mas. Gitu loh. Rasa tanggung jawab kita sebagai supir ambulan itu besar banget. Yang pertama, kita sebagai supir ambulan ini yang mengendarai mobil, full tanggung jawab kita pasien, nakes yang ada di dalam itu tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena ketika kita nggak konsentrasi dalam berkendara, fatal akibatnya. Gitu. Terus juga kita harus bisa memahami medan di jalan. Kita harus bisa memahami traffic, terus juga lalu lintas gitu loh. Walaupun traffic sama lalu lintas itu sama gitu loh. Kenapa kita bisa down gitu loh? Karena ketika membawa pasien triase merah, kita berpikir ini meninggal atau enggak. Karena tanggung jawab nyawa kita itu ya sebenarnya bukan ada di kita gitu loh. Karena kita sudah menjalankan tugas kita sebagai tenaga kesehatan gitu loh. Tapi sebisa mungkin kita bertanggung jawab full sampai ke rumah sakit pasien ini masih bernyawa. Dan segera dilakukan tindakan prahospital. Gitu loh. Nah kan abang beberapa kali nih ya bawa pasien terus ketika masuk nyampe rumah sakit udah meninggal, bahkan di jalan pun pernah ya. Ketika dalam kondisi kayak gitu Bang, apa sih yang ada di pikiran? Di hati lah. Jadi kita sharing-sharing teman-teman ya, ngomong ada petugasnya nih, kita nanya-nanya. Gimana Bang, pernah gak sih apa yang ada di pikiran dan hati pada waktu itu? Ngerasa gagal aja sih Kang. Ngerasa gagal. Ngerasa gagal dalam diri kita kayak saya masih bisa cepet nih gitu. Ini pasien masih bisa ketolong gitu loh. Cuma kan kita nggak tahu ya. Umur kita nggak ada yang tahu jam berapa meninggal, detik ke berapa meninggal, menit ke berapa meninggal gitu loh. Kita nggak tahu gitu loh. Tapi kan dokter kita, perawat kita di dalam kan sudah berusaha maksimal gitu loh untuk menjaga kesadaran pasien dan menjaga vitalitas kestabilan pasien gitu loh. Tapi ternyata memang Tuhan berkata lain gitu bahwa pasien ini meninggal dalam perjalanan gitu loh. Ya kita sebagai tenaga kesehatan sudah berusaha maksimal dengan alat yang kita punya, alat yang memang bisa dibilang lengkap di dalam unit kita gitu loh. Tapi memang Tuhan berkata lain nih gitu loh. Meninggal gitu. Itu pasti ada rasa kayak aduh gua gagal nih nyelamatin orang. Gua gagal nih dalam menjalankan tugas gua gitu. Padahal kita nggak gagal gitu loh. Karena kita udah berusaha gitu loh. Karena kita berusaha memang kita berpacu sama usia pasien gitu loh. Dalam keadaan triase merah gitu loh. Sampai akhirnya dia itu plus gitu. Itu kayak ngerasa aduh gue gagal banget ini. Kadang suka mikir gitu. Sedih banget gitu loh. Nah mungkin Bang Ari punya pesan-pesan nggak Bang buat teman-teman di rumah nih tentang horor yang abang alamin atau tentang supir ambulan lagi nih? Ada Pak. Ada sih banyak sih Bang. Silakan. Ya mungkin yang pertama itulah kita supir ambulan ketika membawa pasien mau itu triase hijau, triase kuning, triase merah gitu loh. Mau suara sirenenya yap ataupun hello, terus juga suara sirene cepat gitu loh. Dimohon banget menepi sebentar, nggak ada sejam. Kita sebagai pengendara kendaraan bermobil, bermotor gitu loh. Ketika mendengar suara sirene ambulan,
mau itu sedang dalam penjemputan, mau itu dalam pengantaran, mohon menepi sebentar. Gak ada setengah jam kita menepi, memberikan ruang untuk berjalan supir ambulan dan unitnya. Ada satu nyawa yang harus ditolong. Tolong bagi pengendara yang memang masih kurang sadar akan jalur prioritas ambulan, mulai saat ini mohon menepi sebentar ketika ada suara sirene ambulan. Mau itu ambulan, damkar, kendaraan-kendaraan prioritas yang memang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, nyawa manusia, mohon menepi sebentar. Karena nggak akan rugi kita menepi, gitu loh. Justru pahala buat kita ngebantu jalannya ambulan dan kendaraan prioritas yang mengutamakan nyawa orang lain. Gitu loh. Terus juga mungkin buat supir ambulan yang ada di Indonesia khususnya, mau yang instansi, mau yang yayasan, mau yang swasta, kalian hebat semua. Kalian semua udah bekerja keras menyelamatkan dan membantu pasien dengan ikhlas, tanpa imbalan, dan kalian keren. Terakhir Bang, kalau ada sirine yang warna biru yang totot tit totot totot gitu, bawa mobil pribadi, kita harus minggir gak? Gak usah. Gak usah ya? Ngapain minggir? Iya, Pak mobil pribadi Bang. Gak usah, ngapain minggir? Apa urgensinya? Iya, totot totot gitu Bang. Iya. Dia hanya meminta hak jalan prioritas aja. Padahal dia bukan kendaraan prioritas. Iya. Memang masuk dalam kendaraan prioritas, tapi paling bawah. Paling bawah ya. Gitu loh. Karena paling Mungkin bawah. kebelet kamar mandi kali, jadi mungkin buru-buru. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Ari ini. Tadi sempat terharu ya, yang dibilang Bang Ari ya, buat mungkin teman-teman ada nih yang nonton nih yang satu profesi yang supir ambulan, kalian keren. Ya kali ini kita bahas ambulan karena ya cerita kali ini tentang supir ambulan. Mungkin next kalau tamu kita atau narasumber kita pilot, kita bahas tentang pesawat terbang. Mungkin kalau next lagi ada astronot, kita bahas tuh planet-planet yang ada di luar angkasa sana. Dapat kabar katanya ada planet baru lagi. Planet Namek. Itu yang ada di film Dragon Ball. Anak tahun 80-an pasti paham lah tentang planet Namek. Di sana ada Piccolo yang berantem melawan Son Goku. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang, makasih Bang Ari ya. Sama-sama. Udah nyempetin Mas waktunya Adil. nih. Pasti. Dan terima kasih banget udah nyempetin banget ini. Karena beliau abis ini mau terjun lagi ya. Ada tugas lagi ya Bang. Iya. Tiada kata lain selain apa Bang? Kemanusiaan. Mas dan siap. Siap. Dadah. Pastinya. Dadah. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.